Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tobatlah Jokowi ya, jangan banyak berbohong ya. Ini adalah salah satu kesaksian dari dari Rudi begitu kan ya, sesama kader PDIP, di mana seorang Jokowi yang pada waktu itu kabarnya begitu kan ya, saat dipecat oleh Jokowi begitu kan ya, berkali-kali kabarnya Jokowi datang ya ke Bu Megawati. Artinya apa? Ya ini sampai membahas soal 3 periode dan sebagainya. Ya, efek Rudi ini begitu mengatakan Jokowi jangan berbohong dong. Ya, jangan berbohong. Ayo tunjukkan. Ini kabarnya ya, persoalan-persoalan ini lebih dahsyat dari ijazah ini. Karena efek Rudi ini mengatakan, membeberkan bahwa banyak dugaan-dugaan kebohongan Jokowi. Nah, artinya apa? Artinya secara tidak langsung apakah Jokowi berbohong atau tidak begitu kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting ya. Bahkan dikait-kaitkan soal bagaimana soal ijazah dan sebagainya. Ngeri bos. Dulu seorang Jokowi ini kan pernah lama begitu kan ya, dipecat ya oleh PDIP begitu kan ya. Bahkan menjadi wali kota Solo, terus gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode begitu. Itu kan ada sumbangsi partai PDIP untuk membawa Jokowi ke panggung politik, sehingga yang menjadi nomor 1 begitu kan ya. Artinya pernah menjadi orang nomor 1 begitu. Tapi sekarang nomor sekian, wallahualam begitu. Tapi kita lihat saja apa yang kemudian disampaikan oleh efek Rudi ini soal bagaimana posisi jabatan Jokowi yang ingin melanggengkan ya 3 periode. Dan itu sudah berkali-kali dikatakan. Nah, artinya sekarang ini punya sejarah fakta baru begitu. Inilah salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh efek Rudi seperti ini. Itu betul yang dilakukan oleh Ibu Mega, bahwa ketika beliau didatangi oleh Jokowi minta untuk 3 periode itu, beliau hanya menyampaikan ini melanggar konstitusi. Jadi datang Pak Jokowi menghadap Ibu, lalu Ibu menyampaikan, iya, Jok jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya, ya karena ini melanggar konstitusi, akhirnya beliau menyampaikannya adalah antara Ibu dan. Nah, dari situ mulai renggang itu. Nah, dari situ mulai renggang. Dan mulai dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, proses pemecatan itu karena apa? Karena melanggar konstitusi. Oh. Nah, itulah pengakuannya begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung bahwa Jokowi ini sudah dipecat begitu. Ya, dipecat begitu ya. Artinya apa? Artinya senada apa yang disampaikan oleh Pramono Anung begitu kan ya, Gubernur DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa siapapun yang meninggalkan partai ya, apalagi ya partai PDIP begitu kan ya, siap-siap saja begitu, bisa saja jadi gelandangan politik. Bisa saja kan, kita tidak tahu begitu. Persoalan-persoalan di era Presiden Prabowo Subianto hari ini, kenapa seorang Jokowi tetap dibicarakan? Karena di era Jokowi memimpin 10 tahun, ya ini ajar kok begitu kan. Apa yang mau dibanggakan dari seorang Jokowi begitu? Apa prestasi dari seorang Jokowi 10 tahun ini begitu kan? Ya, coba kita bayangkan ya, Presiden pernah berkali-kali mengatakan, wah ini ada apa, ini ada apa. Tapi ya Presiden Prabowo Subianto nampaknya tidak enak begitu kan untuk mengungkapkan itu. Ternyata sekarang terbukti guys begitu kan ya, bahwa ya mobil itu hanya bukan mobil SMK secara resmi itu, dalam artian hanya mobil untuk praktek ya. Ternyata hanya dipotong ya, pesan ke Cina dipotong casesnya begitu kan ya, lalu kemudian dicat ulang. Lalu teriak-teriak kampanye bahwa Jokowi begitu kan akan membuat mobil SMK dan sebagainya. Inilah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dianggap dugaan kebohongan Jokowi begitu soal mobil SMK, dikuliti habis. Aduh, pantesan Jokowi ketar-ketir begitu. Coba kita tonton ya, seperti ini. Tahun 2011 ada yang namanya mobil SMK, yang itu adalah mobil pendidikan. Itu adalah program dari Menteri Pendidikan waktu itu, SMK. Itu kelihatan di situ, saya sampaikan kepada beliau dan kepala dinasnya pendidikan, bagaimana kalau mobil SMK itu ada 2, itu dipakai untuk mobil dinasnya wali kota dan wakil wali kota.
Nah itu kita bawa pada saat upacara pertama kali kita habis dilantik perkenalan tahun baru, itu tanggal 3 kalau nggak salah 3 Januari lah kita upacara. Itu kita pasang AD1 dan AD2 untuk mobil SMK itu sendiri. Nah dari situlah semakin membumilah paling tidak mobil SMK itu diinginkan oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ya sudah setelah mereka jadi gubernur ini tidak digagas. Tapi kan kampanye media mengatakan bahwa Pak Jokowi menggagas sebuah mobil nasional bernama SMK di Solo itu masif sekali. Masih karena mobil SMK itu mohon maaf itu sebetulnya mobil pendidikan yang dipakai oleh anak-anak siswa sekolah SMK ini untuk praktek. Lah waktu itu Jadi kan hanya untuk praktek kabarnya begitu kan. Ini baru terbongkar loh begitu kan. Ya saya baru tahu begitu. Memang benar apa yang disampaikan Roy Suryo begitu kan ya. Bahwa Jokowi ini adalah berbohong soal SMK. Ternyata yang ngurus juga begitu ada Roy Suryo begitu. Aduh, bagaimana lagi ini bos ya. Inilah pemimpin-pemimpin yang kabarnya jujur adil. Tapi benar juga ada orang-orang yang mengatakan Jokowi adalah dikatakan membohong begitu. Waduh. Ya, belum lagi orang-orang yang pesan banyak sekali begitu kan ya, yang kemudian seperti kontraktor kabarnya ada yang memesan tapi nggak dipesan begitu kan ya. Hanya buat ya media sosial, pajang, survei, foto-foto habis itu selesai begitu. Coba kita tonton lagi ya. itu mobil SMK itu panjang sasisnya sama Pak Joko Sutrisno. Itu mobil itu dipotong oleh namanya Kiat. Itu tukang cat sebetulnya. Tukang catnya sana. Itu suruh motong dan suruh ngecat di sana. Jadi baik. Bisa jadi modelnya seperti CR-V itu. Itu kita pakai ke sana kemari dan sebagainya. Lah, ketika proses itu berjalan, itu kita bawa ke Jakarta untuk minta untuk uji emisi itu bisa lulus. Dan saya memanfaatkan waktu itu Roy Suryo yang waktu itu kan jadi Menpora itu waktu itu kan anak buahnya Pak SBY kan mesti lewat Polda itu kan juga aman karena ada Pak Roy Suryo waktu itu. Itu ajak sampai ke Serpong waktu itu kita mencari uji emisi gas buang itu. Tunggu dulu. Mobil sebenarnya merek apa itu? Mobil itu? Ya mobilnya hanya SMK gitu aja. Itu mobil dari Cina. Mobil apa namanya, Mas? Ya enggak tahu mobilnya, yang datang ke sekolahan SMK 2 itu adalah mobil SMK sudah. Pengadaan mobil itu sendiri siapa yang melakukan? Pak Joko Sutrisno waktu itu. Dan ada persoalan dan pernah dipenjarakan juga. Oh, oke. Jadi ada mobil jenengan minta satu akhirnya 2 kan? Ya. Apa namanya kalau selo itu nomor polisinya? AD1, AD2. Oke. Tapi kemudian karena kepanjangan sasisnya maka dipotong. Ya. Oleh siapa namanya Kiat itu? Ya tadi dipotong, masa dicat punya. Tapi kenapa kemudian kampanyenya adalah Solo? Jalan-jalan ke SMK. Tugas saya adalah memenangkan pemilihan presiden di Kota Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya lah. Gitu saja. Oke. Jadi sebetulnya sudah waktu itu loh, mohon maaf, itu kita sudah pernah kerjasama, sudah komunikasi dengan Jerman dan Korea sebetulnya di Solo Technopark. Nah, Solo Technopark sekarang banyak untuk Shopee dan sebagainya itu. Itu di situ sebetulnya. Nah, begitu mereka mau kerjasama dengan Proton, ya saya lebih baik mana Jokowi kelupa atas apa yang menjadi bahan pembicaraan tentang calon mobil SMK itu sendiri. Jadi untuk urusan mobil sendiri 2 kali jenengan kecewa. Ya kecewa dong. Nah itu ya sudah dibongkar ternyata begitu kan. Akhirnya saling bongkar-bongkaran. Waduh, Jokowi begitu kan. Jadi mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini ya. Jadi mobil SMK itu ya benar memang apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu, bahwa Jokowi ya dianggap ya berbohong begitu kan ya. Karena apa? Karena tidak jadi-jadi janji ya sedemikian rupa, kampanye pakai ini, kampanye pakai itu begitu kan. Tapi nggak jadi-jadi begitu. Artinya apa? Belum tapi sudah. Sudah tapi belum. Kira-kira lah motor-motor seperti itu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya, untung PDIP ini langsung memecat ya seorang Jokowi karena yang dianggap bahwa menyalahi konstitusi begitu, melanggar ya konstitusi begitu kan ya, di mana soal 3 periode
Terus kemudian bagaimana posisi Gibran menjadi wakil Prabowo hari ini. Terus kemudian bagaimana soal PDP seolah-olah dikhianati begitu. Siapa yang tidak sakit? Ibaratnya orang jatuh cinta, saking sama-sama cintanya, ditinggalkan begitu kan. Ya begitu saja. Setelah didapatkan manisnya, ya malah ditinggalkan begitu. Kacang lupa kulitnya. Ya, orang-orang akan tahu begitu kan. Orang-orang akan tahu begitu. Nah, PDIP ini akhirnya sudah lama mengumumkan ya memecat seorang Gibran, memecat seorang Prabowo, Jokowi, sudah memecat Bobi begitu kan. Ya, ini banyak sekali hal-hal yang kemudian diungkapkan oleh FX Rudy itu begitu. Banyak sekali. Soal diantaranya adalah bagaimana saat Jokowi memimpin begitu kan. Coba kita tonton lagi begitu apa yang kemudian disampaikan oleh FX Rudy ini begitu. Banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa wah ini kok baru terbongkar sekarang ya. Coba kita tonton. Oke. Jangan. Akhirnya dia tidak setuju dan akhirnya melakukan perubahan-perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi itu sendiri. Periode kedua, ini periode kedua ini juga saya agak terkejut. Karena Waktu kita sudah kerja dan rakyat sudah memberikan dukungan, beliau ini minta dukungan dari partai politik yang lain. oh, Dan- padahal PDIP saja cukup. Cukup. Dan partai politik yang lain inilah minta yang namanya kompensasi. Nah, kompensasi waktu itu mintanya satu partai itu 1 miliar. Berarti kan dua partai 2 miliar. Baru saya ditelepon. Mas ini gimana ini? Bisa enggak ini di bawah 1 miliar? Saya tawarkan di Jawa Tengah dulu aja. Maju gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah dulu aja. Jawabnya apa? APBD-nya kecil. Kok jawabannya ngeri sekali? Ngeri. APBD-nya kecil berarti kan jadi pejabat yang dikejar kan bukan Celeng, sebuah pelayanan. celeng. Itu sudah jelas begitu kan ya, apa yang kemudian dikejar pada kekuasaannya kan ternyata begitu. Lucu pada akhirnya begitu. Orang-orang banyak yang sudah tahu begitu kan hal-hal seperti ini begitu. Apa yang kemudian disampaikan oleh FX Rudy ini bukan ini. Ada yang berkomentar dari Husnul Khotimah. Ini kebusukan Jokowi dibuka ya sedikit demi sedikit sama sahabat dia sendiri yang pertama kali menolong Jokowi sampai bisa jadi wali kota Solo ya. Gubernur DKI Jakarta dan sebagainya. Banyak begitu kan hal-hal yang kemudian diungkapkan. Tapi ya seorang Joko Widodo hari ini begitu kan ya banyak banyak yang kemudian sudah 2 periode sudah menikmati begitu kan. Artinya menikmati masa pensiunnya tapi orang-orang masih dianggap sampai cawe-cawe dan sebagainya. Aduh, termasuk dulu siapa yang tidak gemar. Ini jujur ya, Jokowi merakyat kabarnya. Ini kemejanya hanya 100.000 ya, tidak pakai perhiasan. Celana 110.000, sepatu 160.000 ya. Dulu posko posko perjuangan begitu kan. Posko di mana seorang Jokowi mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin begitu kan, seorang presiden. Tapi pada akhirnya ketika terpilih begitu kan, dipuja-puji sana sini, menikmati kue-kue kekuasaannya begitu. Tapi di periode banyak yang kecewa dan sekarang banyak yang kecewa. Ya dianggap seorang Jokowi ini adalah ya ada yang mengatakan pembohong lah. Ya ada yang mengatakan inilah itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa ya semuanya rata-rata ya pemimpin itu yang dikejar adalah kekuasaannya. Ya tidak mungkinlah mereka meminta 3 periode kalau tidak mengejar kekuasaannya begitu. Ini cerita dari FX Rudy begitu. Mau bagaimana lagi? Karena ini adalah persoalan-persoalan hal yang kemudian sudah menjadi halayak umum begitu kan ya, yang dikejar dalam dunia politik itu adalah kekuasaannya. Coba kita tonton lagi ya. Dan yang paling perlu saya sampaikan hari ini ke Bang Akbar, yang digusur 3 kali itu saya, bukan Jokowi. Digusur tanahnya itu. Gimana ceritanya? Ya, dulu kan ada cerita. Kaget kita ini dengar Ya, cerita ini. dulu kan ada cerita. Pernah digusur di tempat tinggalnya 3 kali. Tidak, yang digusur 3 kali itu saya. Bukan Pak Jokowi. Bukan, ketika bapak saya meninggal dunia,
selang beberapa hari saya harus pindah dari Magersari, itu kan digusur tuh ini. Wong perjanjiannya setelah nanti anak-anaknya udah besar semua, udah kerja semua, baru ini mau dipakai. Setelah bapak saya meninggal dunia, saya harus pindah ke salah satu tempat yang namanya Desa Badran, Kelurahan Pucang Sawit waktu itu. Tahun 67. Nah, dulu pernah ada kabar begitu kan ya, waktu menjadi seorang biasa kabarnya rumah dari seorang Jokowi itu begitu digusur sana sih sampai 3 kali begitu. Dan sekarang kita lihat saja pengakuan dari Efek Rudi begitu kan. Ternyata bukan rumah Jokowi, tapi yang digusur adalah rumah dari Efek Rudi itu begitu. Ini Duar, ini lebih dahsyat dari soal ijazah ya. Efek Rudianto, Hadi Rudianto, mantan wali kota Solo, datang membeberkan dugaan kebohongan Jokowi. Ya, Efek Hadi Rudiatmo, ya cerita tentang dia digusur 3 kali dari bantaran sungai, tempat tinggal, ya, tempat tinggalnya. Itu saya, bukan seorang Jokowi. Kenapa dulu memframing rumah Jokowi dan sebagainya? Tapi komentar netizen, pernyataan ini sangat terlambat kabarnya begitu kan ya. Minimal kebohongan-kebohongan dapat diungkapkan. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ya, kisah-kisah seperti ini kan sudah muncul begitu. Artinya Jokowi banyak dimusuhi orang sekarang ini ya. Walaupun cara-cara mereka sampai sekarang masih, ya salah satunya masih masih ingin ingin meluaskan begitu kan ya para pendukung-pendukung PSI di situ begitu dengan cara-cara Jokowi datang di berbagai daerah begitu. Tapi saya rasa kurang mampat juga begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja banyak orang yang menolak begitu soal Jokowi ini. Banyak yang menolak, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya kalau semua orang menolak ngapain begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini, ngeri-ngeri sedap bos ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan bahwa dan kalian percaya omongan dia seperti kalian nggak percaya omongannya Jokowi. Apa bedanya? Semua cuma omongan dan nggak ada bukti juga ya. Ini salah satu komentar netizen ya. Jadi ada yang juga berkomentar pahlawan kepagian ya. Sebelumnya semangat jadi jurkam, sekarang jadi sangkuni ya. Sama-sama ini gimana begitu. Nah. Kalau kata sekarang itu banyak ada yang mempersoalkan londo ireng. Kamu tahu nggak londo ireng apa begitu kan? Jadi saya kira politik itu ya seperti ini begitu. Ada yang kecewa, nggak ada yang berteman dengan abadi begitu. Pasti itu adalah sewaktu-waktu ya, yang namanya politik itu adalah bisa beda pendapat begitu. Pasti beda pendapat, pasti beda pilihan dan sebagainya begitu. Wajar dalam dunia politik begitu kan ya. Tapi kepemimpinan Jokowi ini kan banyak yang kemudian disorot, apalagi dikritik oleh kader-kader PDIP hari ini begitu. Ngeri sedap bos. Kritikan-kritikan orang-orang itu ngeri-ngeri sedap begitu kan. Makanya dianggap tobatlah Jokowi, jangan banyak bohongnya. Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu. Ya, saya pribadi menganggap bahwa semua kepemimpinan itu kan pasti pasti ada celah begitu kan ya, pasti ada celah di situ begitu. Makanya Hadi FR Rudiatmo ini begitu kan ya, nih Hadi Rudiatmo ini membawa bukti baru bagaimana soal ya kepemimpinan seorang Jokowi. Ngeri bos ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.